lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. PKTV Grecek Beneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Rahmat Alita di program Dewan Menyapa. Kali ini saya sudah bersama dengan wanita di Komisi 3 DPRD Kota Bontang, yaitu Ibu Astuti, satu-satunya perempuan di Komisi 3. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, apa kabar? Alhamdulillah. Baik, kita akan ngobrol panjang lebar nih Bu, tapi tentang keseharian seorang Ibu Astuti yang akhirnya punya kesibukan juga di kursi DPRD. Sebelumnya, kalau saya boleh tanya, memang asli Kota Bontang, Kak? Saya lahir dan besar di Bontang, jadi putri daerah lah ya namanya. Putri daerah. Oke. Kalau ditanya sukunya, saya suku Bugis, tapi kelahiran Bontang. Bontang asli ya. Baik, kalau dari keluarga sendiri, apakah memang juga dari Bontang juga dan berapa bersaudara? Kalau keluarga termasuk, orang tua saya itu termasuk yang pendatang yang apa ya, perintis lah masuk ke Bontang itu. Jadi tahun 70-an sudah masuk ke Bontang, jadi anak-anaknya sudah kelahiran Bontang semua. Jadi saya 5 bersaudara, semuanya kelahiran Bontang. Ibu nomor? Saya nomor 2. Gitu. Oke. Kalau boleh saya tahu, bagaimana perjalanan sekolah sampai akhirnya di kursi dewan ini? Saya tuh lahir di Lok Tuan. Boleh kasih tahu tanggal, nanti kita kasih kado ya. Santai aja kan ngobrolnya. Lahir di Lok Tuan, saya kirim bunga. Bontang 7 Oktober 1980. Sudah cukup tua ya. Jadi usia sudah 42 tahun. Tapi masih terima kado lah Bu ya. Siap. Kali aja pemirsa ada yang masih kado ya, nanti. Betul. Saya dari TK sampai SMP itu di Lok Tuan. Jadi TK-nya di Lok Tuan, SD-nya di Lok Tuan, SMP-nya pun di Lok Tuan. Kenapa? Karena pada tahun itu saya lulus 95 kalau nggak salah itu. Bontang itu jauh banget gitu dari akses ke kalau mau sekolah, dan waktu itu hanya ada SMP 1 kalau tidak salah. Jadi dari Lok Tuan mau ke SMP 1 itu cukup jauh. Karena kita melewati Kusnodo dulu zaman itu kan. Kalau sekarang kan sudah ya Bontang juga sih, dari Lok Tuan ke Bontang itu ya di jarak tempuh 20 menit, 15 menit udah nyampe. Kalau dulu hampir 1 jam karena kita harus melewati Jalan Kusnodo tahun itu. Jadi saya waktu itu sekolah SD-nya di Lok Tuan, SMP-nya di Lok Tuan, kemudian SMA-nya saya di SMA Negeri 2 Bontang, saya angkatan kedua pada saat itu. Kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Pasundan Bandung. Lulus tahun 98. Oke, saat itu kenapa akhirnya memilih untuk kuliah sampai jauh? Bukan ada Samarinda tuh, Balikpapan. Pada saat itu di Samarinda juga kayaknya belum banyak ya. Saya nggak tahu Unmul waktu itu udah buka belum ya tahun itu. Yang terpikir pada saat itu hanya Makassar, karena kan orang tua dari Sulawesi. Jadi yang terpikir Makassar. Yang ada di kepala saya pada saat itu ya paling kuliahnya ke Makassar gitu. Tiba-tiba memutuskan ke Bandung itu karena kakak saya ada di sana. Kakak kandung? Kakak kandung. Dia udah kuliah di luar di sana. Terus berpikirnya kapan lagi keluar daerah kalau nggak kuliah gitu kan. Akhirnya memutuskan ya udah deh coba-coba ke Bandung lah biar bisa bisa luas pergaulannya. Bisa luas banyaklah hal yang baru yang didapat, karena ada pepatah bilang semakin banyak yang dilihat pengalaman pun akan semakin bertambah. Ya seperti itu kira-kira pada saat itu pemikiran saya. Ambil fakultasnya apa waktu itu? Saya jurusan akuntansi ekonomi.
Oke, baik. Setelah akhirnya lulus kuliah, Bu, waktu itu apakah langsung kembali ke Kota Bontang atau saat itu mencari pekerjaan di Bandung juga? Pada saat itu langsung pulang sih, karena pikir saya harus pulang, sudah terlalu lama lah saya di Bandung. Dan kayaknya cinta Bontang, Cinta Bontang deh. ya. Langsung bekerja saat itu, Bu, atau? Pada saat itu saya sempat melamar di perbankan. Sudah diterima juga, tapi saya dihadapkan pada dua pilihan pada saat itu. Apakah saya harus bekerja atau berbisnis? Karena pada saat itu saya penempatan Banjarmasin waktu itu. Jadi saya pikir Di masa perbankan sih, itu ya? masa sih saya harus keluar lagi dari Bontang gitu kan? Kapan waktunya saya mengurus orang tua gitu kan? Jadi saya, ya udah deh, saya pikir saya berbisnis saja. Toh kalau berbisnis waktunya fleksibel, saya bisa melakukan hal yang lain gitu. Waktunya tidak terikat seperti orang kerja. Jadi awalnya itu saya bersama adik saya itu membuat lapangan futsal. Jadi ada lapangan futsal Orlet yang ada di depan rudal ya. Jadi itu adalah bisnis keluarga sebenarnya. Jadi dari situ kemudian berkembang lagi, saya buat Orlet Baby Shop di Berbas. Kemudian sempat juga berbisnis kuliner. Waktu itu saya buka martabak seperti punya anak Pak Jokowi. Ya seperti itulah jenisnya kulinernya. Ya sampai akhirnya ada tawaran maju menjadi caleg. Saat itu dengan bisnis yang bermacam-macam itu apakah membuat Bu Astuti saat itu merasa ini sudah ada profit nih dari sini, tidak perlu untuk yang lainnya gitu? Sebenarnya kalau dunia bisnis itu bukan hal yang baru, karena bapak saya memang pebisnis. Sudah turunan ya. Jadi pelajaran-pelajaran masalah berdagang lah ya. Masalah berdagang itu secara tidak langsung saya sudah melihat dari aktivitas orang tua saya. Kalau dibilang enjoy, karena yaitu waktunya fleksibel, terus ketemu orang banyak, terus dunianya menyenangkan sih, karena seru lah, kalau buat saya seru, karena kita dituntut kan profit itu tergantung kita jadinya kan, sebagai pemiliknya, sebagai ownernya. Jadi dipacu untuk selalu berpikir bagaimana nih supaya usaha aku maju gitu. Apa nih yang harus aku lakukan? Apa nih yang harus aku perbuat? Jadi inovasi itu kadang muncul dengan sendirinya, karena ya dipacu, saya ownernya. Jadi berhasil tidaknya ada di tangan saya gitu. Jadi itu sih yang serunya. Tapi ada target nggak sih Bu saat itu, saat memulai untuk bisnis, atau memang untuk kesibukan saja karena memang dari orang tua sudah pembisnis nih gitu? Kalau target nggak juga sih, saya nggak punya target apa-apa, karena pada saat itu saya berusaha untuk paling tidak perputaran perekonomian usaha saya ini tidak rugi. Pertama tidak rugi, terus operasional jalan, karyawan bisa terbayarkan. Target saya cuma itu pada saat itu, jadi nggak muluk-muluk banget juga. Terus kalau dibilang saya ngepres bahwa harus memiliki ini untuk, enggak kayak gitu ya. Paling tidak itu karyawan terbayarkan, operasional jalan, itulah yang. Tapi itu sudah bisa dibilang Ibu sudah keluar dari zona nyaman dari orang tua, atau saat itu masih juga bergantung dengan orang tua? Oh, kalau orang tua saya itu ngedidiknya, meskipun kita terjun di dunia yang sama dengan beliau, dilepas sih, artinya tidak misalnya kamu sudah melakukan pilihan ini, jadi tanggung jawab
Jadi masalah berapa penghasilanmu, berapa perputarannya, yaitu pertanggungjawaban kita sendiri. Tapi jadi, modal tetap dari orang tua. Iya, pada saat itu modal dari orang tua karena pada saat itu kan saya baru lulus, belum bekerja, jadi pertanggungjawaban bagaimana modal yang kecil bisa jadi besar. Itu aja sih yang disampaikan oleh orang tua pada saat itu, bagaimana mengelola modal yang kecil ini menjadi besar. Ya, paling tidak kalau tahun pertama punya toko satu, tahun kedua, ketiga bisa buka cabang. Itu sih harapannya seperti itu. Oke, baik. Kalau dari 5 bersaudara tadi Bu, Iya. apakah semuanya pengusaha? Bisnis semua Bu? Yang pengusaha hanya 2, yang lainnya bekerja. Bekerja ya. Baik. Bagaimana ceritanya akhirnya kenapa kok memilih untuk duduk di kursi dewan? Ini jawabannya harus jujur ya. Jujur. Jadi gimana ya membahasakannya? Saya dicemplungin sebenarnya. Jadi bukan dari diri sendiri iya, ya? saya dicemplungin. Jadi tidak pernah terlintas sama sekali untuk masuk ke dunia politik. Karena dari kecil aktivitas ibu bapak saya berdagang. Tidak ada background politik juga? Tidak ya, ada. Bu? Meskipun ada beberapa kerabat, saudara, om, kakak, bukan kakak kandung sih, ya kerabat lah ya. Iya. Paman juga ada. Beliau juga pada saat itu posisi DPRD. Tapi kan saya tidak melihat aktivitasnya, berbeda dengan kedua orang tua saya yang kegiatannya berdagang. Jadi dunia kecil saya melihat kegiatan itu adalah kegiatan berdagang. Jadi tidak pernah terlintas di pikiran saya untuk masuk ke dunia politik. Dan kenapa saat itu yang dicemplungin Ibu? Itu saya bingung juga. Jadi dan orang tua saya juga tidak pernah bercerita tentang politik juga gitu. Jadi kalau misalnya ketemu paling tanya nanti kalau lulus mau ngapain, mau kerja kah atau mau berbisnis? Kalau mau berbisnis apa, harus jelas perhitungannya bagaimana, kan begitu. Ya. Bahasa kecemplung ini bagaimana ya mendefinisikan. Jadi 2018 pada saat itu proses pendaftaran caleg 2018. Beberapa kerabat yang memang menjabat DPRD pada saat itu menyampaikan untuk saya bisa meneruskan, mungkin ya sebagai penerus beliau, barangkali bahasanya begitu. Penerus beliau di sini apakah dari politik sama, dari ya, partai yang sama enggak, gitu? Artinya begini. Mungkin beliau merasa kita harus mengkader nih, mengkader keluarga yang next bisa menjabat sebagai DPRD, gitu loh. Karena mungkin ini menurut saya nih ya, kalau mereka sudah tidak ini adalah penerusnya gitu. Jadi akhirnya. Berarti itu dari kerabat tadi Bu ya? Iya, dari kerabat. Jadi bapak saya pun tidak pernah terpikir untuk memasukkan saya pada saat itu mendaftar menjadi caleg. Jadi tidak pernah terpikir sama sekali. Cuman karena beberapa kerabat yang menyatakan bahwa ketika saya tidak mendaftar, tidak ada regenerasi. Seperti itu bahasanya. Jadi ya itu akhirnya saya dicemplungkan. Pada saat itu yang ada di pikiran saya, oh dunia politik, dunia yang baru, bisa nggak ya? Gitu. Karena saya nggak hidup di dunia politik, karena orang tua saya adalah pedagang. Gitu, mending berdagang saya gitu ya, Bu. artinya kan kalau berdagang itu kan, ya itu yang tadi saya bilang, berdagang itu serunya apa? Semua tergantung kita, waktu, Iya. profit. Itu kan semua tergantung kita datangnya gitu loh. Jadi terus bayangan saya tuh dunia politik kayak apa ya gitu kan. Tapi karena support dari kerabat, support orang tua yang pada saat itu menyatakan bahwa
pilihannya hanya ke saya. Saya juga bingung, entahlah kok sementara kan banyak ya, maksudnya saya bersaudara 5, Iya. terus sepupu-sepupu saya atau yang lainnya, tapi kok itu bolanya jatuh ke saya gitu. Iya. Sempat shock juga karena ya asing lah buat saya. Kalau mungkin kalau disuruh buka kafe, mungkin saya masih bisa, oke lah, saya berpikirlah gimana caranya supaya kafe ini bisa berkembang. Tapi masuk dunia politik kayak gimana gitu ya rasanya. Masih meraba-raba. Iya, terus saya berpikir gini, satu hal yang pada saat itu mendorong saya pasti bisa gitu ya. Kerabat-kerabat inilah, orang-orang tua yang menjadi kerabat, yang beliau-beliau itu pada saat itu menjabat DPRD. Pikiran saya begini, mereka tidak mungkin menunjuk saya kalau mereka menganggap saya tidak mampu. Itu aja sih pada saat itu. Pasti mereka sudah bisa membaca karakter atau apalah dari saya gitu. Akhirnya bola itu jatuh ke saya gitu kan. Itu yang membuat saya pasti bisa gitu pada saat itu, karena saya pikir-pikir lagi, nggak mungkin mereka merekomendasikan nama saya kalau menurut mereka saya tidak mampu. Pada saat itu saya masih nggak yakin juga dengan diri sendiri gitu, karena background saya bukan politik. Tapi itu sebelum akhirnya terpilih ya Bu ya? Masih Iya, pada masa saat pencalekan. Terus rembuk keluarga pada Tapi saat. ada pikiran nggak, nanti juga belum tentu terpilih gitu Bu? Tidak, pada saat orang tua saya menyatakan saya support, saya nggak pernah berpikir tidak terpilih. Jadi pada saat orang tua saya bilang, oke, saya support semuanya, batin saya tuh langsung ngomong, kamu pasti jadi. Karena support keluarga itu yang menjadi andalan saya. Kalau sudah tidak, saya bilang gini pada saat itu, pada berdiskusi ringan dengan beberapa kerabat, yang sempat 1 bulan lah saya pikirkan, aduh saya bisa nggak ya? Karena kan saya nggak mungkin berbeda kalau orang yang ibu bapaknya pernah jadi DPRD, jadi dia bisa mengetahui aktivitas, oh seperti ini loh pekerjaannya. Kalau kayak saya kan jadi kayak keyakinan apa segala macam itu kan galau lah ya bahasanya. Galau seperti apa dunia kerjanya, galau. Sementara saya kalau ketemu pejabat kayak nggak pede gitu kan. Berbeda kalau saya ketemu dengan anggaplah bahasa saya itu pedagang. Saya kalau bilangnya pengusaha, kayaknya pengusaha itu omsetnya gede banget gitu ya. Sesama pedagang lah ya. Kalau sesama pedagang mah ngobrolnya asik gitu, maksudnya. Pikiran saya pada saat itu. Ngobrolnya juga lepas gitu kan. Pikiran saya kalau ketemu pejabat, aduh kayaknya harus jaga sikap, jaga gestur, jaga segala-galanya gitu. Saya nggak bisa seperti itu. Jadi sempat galau selama 1 bulan. Ya tadi itu yang membuat saya bismillah saya bisa. Kenapa mereka memilih saya? Toh ada si A di kepala saya, ada si B di kepala saya, ada si C. Kenapa nggak si A, si C ini yang direkomendasikan untuk disupport untuk maju pada saat itu? Berarti akhirnya saya menganalisa bahwa mungkin beliau-beliau ini beranggapan saya mampu, saya bisa. Terus pada saat itu juga support kedua orang tua. Ya ketika itu saya sudah yakin bahwa saya pasti jadi. Tapi akhirnya juga jadi Bu. Ya, karena support yang menguatkan. Seandainya mungkin pada saat itu orang tua tidak support, saya tidak akan bisa tembus. Karena saya pikir menjadi dewan itu kalau bilang ada persyaratan 10-nya harus bisa. Yang saya alami loh ya. Jadi pertarungannya lumayan, menguras perasaan, fisik, semuanya deh. Setelah saya menjalani, oh ternyata tidak semudah yang saya bayangkan. Karena
kalau saya memberi perumpamaan ada persyaratan 10-nya kita harus punya untuk bisa gol. Setelah saya melalui pertarungan yang kemarin itu. Ya itulah pengalamannya begitu. Oke, berarti saat itu setelah akhirnya punya tekad, berarti saya bisa dikasih keyakinan seperti itu, Bu ya. Itu apakah memang habis itu Ibu hanya terima saja? Ya sudah, nanti kalau memang saya terima ya sudah. Atau memang Ibu ada apa ya, harus berjuang untuk bisa tetap mendapatkan kursi itu? Ketika saya sudah memutuskan saya siap maju, ketika semua support keluarga full ke saya, saya mulai membekali diri karena saya pasti harus menghadapi yang namanya kampanye, yang namanya sosialisasi. Betul. Biasa saya hanya menjadi MC pengajian RT yang dihadapi cuman 30 Ibu-ibu orang RT. dan tetangga saya. Saya nggak perlu kontak mata gitu, saya cukup baca teks. Ini saya begitu sosialisasi, saya harus bergiliran malam ini di RT sini. Besok apalagi saya pendatang baru. Untuk pendatang baru memang harus bekerja ekstra pada saat itu. Jadi saya membekali diri. Diuntungkannya karena sekarang mau belajar itu gampang. Ada YouTube yang kita bisa buka secara langsung bagaimana belajar public speaking. Diuntungkan di situ. Jadi saya membekali diri bagaimana saya harus bersosialisasi, bagaimana saya harus bisa tenang berhadapan dengan banyak orang. Terus bagaimana saya meyakinkan ke orang-orang bahwa saya pantas untuk mereka pilih. Itu sih. Jadi saya belajar untuk itu. Saat sosialisasi, Bu, bagaimana respon dari masyarakat, terutama per RT itu tadi, Bu, yang datangin untuk bersosialisasi, bagaimana respon mereka dengan Ibu yang masih baru nih? Gitu. Awalnya itu kalau masalah public speaking itu masalah berkomunikasi. Kalau public speaking terlalu hebat lah ya. Masalah berkomunikasi dengan orang, saya tes dulu diri saya di depan adik-adik saya. Ketika nanti saya jadwal sosialisasi di RT sini, isunya apa yang harus saya angkat di situ supaya nggak boring. Harus seperti apa saya membawa diri saya supaya orang simpati ke saya. Gitu. Begitu saya tes di depan adik-adik saya, udah oke. Ya sudah, akhirnya saya minta divideokan setiap saya sosialisasi buat bahan evaluasi berikutnya. Seperti itu sih. Alhamdulillah responnya baik karena aduh jadi sombong ya. Kan kenyataan, Bu ya. Diuntungkan juga karena apa ya? Diuntungkan juga karena dapilnya Loktuan, jadi pede gitu ya. Sudah Artinya kesehariannya di situ gitu. Diuntungkan karena dapilnya Bontang Utara, terus basisnya itu di Loktuan karena saya lahir besar di Loktuan. Jadi untuk memperkenalkan diri itu sudah tidak terlalu berat karena orang, dan alhamdulillahnya juga orang tua adalah tokoh masyarakat gitu. Di Loktuan situ. Ya, di Loktuan. Jadi tidak terlalu repot lah untuk memperkenalkan diri. Cuman yang jadi PR pada saat itu ketika saya bersosialisasi, saya harus mengemas komunikasi supaya orang itu menganggap dia lo pantas. Itu yang harus menjadi beban buat saya. Jadi saya belajar terus setiap saya sosialisasi. Saya suruh video saudara-saudara saya untuk bahan evaluasi. Gimana nih kemasan bahasa saya supaya orang ya simpati lah bahwa oh dia mampu, dia bisa. Dan saya harus membuktikan itu bahwa saya mampu dan bisa. Ya alhamdulillah pada saat pencoblosan meskipun banyak suara error ya, kita kan tidak bisa mengharapkan 100%, tapi alhamdulillah perjuangan yang cukup melelahkan, fisik, perasaan. Tapi kebanyakan tetap Loktuan, Bu ya?
6 kelurahan. Iya, maksudnya untuk untuk basis. basis. Ya, untuk basis suara saya terbanyak di Loktuan. Kalau di kelurahan-kelurahan yang lain ada sih, tapi tidak terlalu signifikan, tidak terlalu banyak. Di setiap TPS itu ada saja gitu. Ya 10, ya 15. Alhamdulillahnya ada saja, tidak kosong gitu. Jadi, Tapi saat itu memang Ibu juga ada sosialisasi ke tempat itu, sehingga ada suara Ibu juga di situ, atau memang juga karena sudah ada kedekatan sebelumnya? kalau untuk di luar kelurahan Loktuan itu melalui teman-teman, karena saya lahir dan besar di Bontang, jadi kan teman SD, teman SMP, teman SMA semua ada di sini. Jadi di luar dari kelurahan Loktuan itu melalui sosialisasinya melalui pertemanan dan persaudaraan, seperti itu sih. Jadi alhamdulillah di setiap TPS itu ada aja suaranya. Dan akhirnya membawa Ibu untuk bisa duduk di kursi dewan seperti itu ya. Baik, nanti saya akan lanjutkan obrolan kita, tapi saya ingin jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Ibu Astuti, tapi sesaat lagi tetaplah di Dewan Menyapa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dewan Menyapa. Kita lanjutkan obrolan kita dengan Ibu Astuti. Baik Bu, tadi kan sudah cerita nih tentang bagaimana proses pencalonan nih, jadi akhirnya duduk di kursi dewan. Kemudian saat itu Bu, setelah akhirnya terpilih, bagaimana perasaan Ibu saat itu? Kayak permen nano-nano. Ada manis, Ada asin? ada asin. Ya seperti nano-nano lah ya kalau digambarkan. Jadi kalau di nano-nano itu ada bahagia. Bahagia pasti karena perjuangan yang kurang lebih hampir 2 tahun selama masa sosialisasi itu sampai akhirnya terpilih. Ya bahagia lah, bahagia yang tidak bisa diungkapkan rasanya, karena perjuangannya cukup apa ya, saya bilang karena dapil saya itu lumayan pertarungannya mengerikan. Bahasanya orang-orang tuh dapil neraka katanya gitu. Jadi ya bersyukurlah perjuangan itu terbayarkan dengan bisa terpilih gitu kan. Ya itulah bahagia. Ada setelah duduk Bu, setelah berkegiatan di DPRD, ada nggak apa ya, jadi rasanya kok seperti ini sih gitu, atau justru pengalaman baru yang memang Ibu gali lagi gitu? Apa tidak malah justru bilang kok nggak seperti yang saya ada di pikiran saya gitu? Nggak pernah berpikir seperti itu sih. Pemikiran saya ketika saya terpilih, saya harus membuktikan ke konstituen bahwa saya pantas duduk di sini. Artinya apa? Saya harus belajar banyak. Saya harus membekali diri saya lah. Saya harus banyak belajar. Ya itu yang tadi saya bilang, berbeda dengan mungkin orang-orang yang bapak ibunya pernah menjadi dewan, berbeda dengan saya yang background keluarga saya adalah pedagang. Jadi saya harus banyak belajar pada saat itu. Jadi kalau dibilang susah enggak gitu ya. Itu gimana kita sih ya. Gimana kita menyikapinya. Masuk ke lingkungan yang baru pasti adaptasinya. Terus pasti tidak mudah. Cuman ya bagaimana kita menyikapinya. Kalau sudah merasa tidak mudah berarti kita harus belajar. Berarti kita harus beradaptasi dengan baik supaya itu tidak menjadi beban. Itu sih pada saat itu yang saya pikirkan, wah saya masuk ke dunia yang baru. Berarti kan saya harus belajar, harus membekali diri saya supaya saya bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Kalau dibilang sulit, apapun itu kalau kita bawa sulit jadi sulit ya.
kalau kita mau belajar kayaknya nggak ada yang sulit. Sulit ya. Seperti itu kira-kira. Baik, dengan sosialisasi yang sudah dilakukan sebelum menjabat menjadi anggota DPRD, Bu, apa yang sudah Ibu lakukan akhirnya untuk aspirasi dari masyarakat, terutama yang sudah Ibu datangi? Saya kan di DPRD ini keterwakilan perempuan hanya 2. Ya tentunya saya mendengar aspirasi dari kebanyakan kaum hawa, kaum ibu-ibu, mendengar curhatan ibu-ibu. Jadi ya ternyata memang di sangat-sangat sangat-sangat keterwakilan yang 30% itu sangat-sangat kurang gitu. Karena mereka juga menyampaikan bukan mungkin kalau ke sesama perempuan lebih enak mungkin ya. Tanggapan saya seperti itu. Mungkin mereka kalau misalnya ke saya mau curhat kondisi, misalnya mereka punya kelompok nih, terus punya keahlian, mungkin ngomongnya lebih enak ketimbang harus ketemu bapak-bapak. Nah seperti itu. Jadi adalah beberapa UMKM yang saya support melalui aspirasi, terus majelis taklim juga saya support beberapa majelis taklim kegiatan-kegiatannya. Ya itu penyampaian mereka ketika dengan ibu-ibu lebih enak komunikasinya ketika ada hal-hal yang ingin mereka sampaikan. Tidak sungkan lah bahasanya begitu. Berarti lebih ke aspirasi dari Bu Asti ini lebih ke para ibu-ibu ataupun perempuan-perempuan atau tidak 50-50 juga. nih? Tidak juga. Cuman kan kita itu di lembaga ini dalam 1 tahun ada yang namanya reses 3 kali pelaksanaan. Jadi tidak juga harus ke perempuan, cuman beberapa adalah binaan-binaan saya itu yang majelis taklim, terus UMKM yang kelompok-kelompoknya ibu-ibu. Ya itu tadi, mungkin kalau misalkan dewannya bukan saya, mereka tidak akan tersentuh gitu loh. Karena mungkin satu mereka sungkan, kedua mungkin ditemuinya susah mungkin ya, karena beberapa pendapat dari ibu-ibu, kalau ke ibu-ibu lebih enak, mau ketemu di jalan tinggal ibu bisa langsung. Mungkin kalau ke bapak-bapak kan agak formal ya, kalau ke ibu-ibu bisa mau saya ketemu di mana aja, mereka ibu saya ada keperluan ini, bisa minimal judulnya dia sudah sampaikan, tema mau ngobrolnya itu apa, walaupun ketemu di mana udah enak aja ngobrolnya seperti itu. Kalau masalah aspirasi sih enggak juga semua ke perempuan. Ada beberapa infrastruktur juga yang menjadi aspirasi masyarakat, karena kebetulan saya ada di Komisi 3 yang membidangi infrastruktur seperti itu. Baik. Kemudian kalau selama menjabat di anggota DPRD ini, Bu, ada nggak yang omongan miring tentang Ibu, mungkin tentang aspirasi yang memang belum tersalurkan dan akhirnya mereka ada omongan miring di belakang yang akhirnya Ibu dengar deh gitu? Kalau itu saya kan manusia biasa ya, pastilah saya tidak bisa memuaskan semua orang. Pasti ada kalau namanya orang berpendapat itu mah bebas. Terkadang kita sudah berbuat semaksimal mungkin, masih aja menurut mereka belum maksimal. Pasti ada. Saya hanya berpikir begini, saya tidak bisa memuaskan semua orang. Tapi saya berupaya untuk terbaiklah buat mereka. Udah, kalau masalah omongan-omongan miring itu biasa, pasti ada yang begitu. Karena kan namanya karakter orang, saya nggak bisa setel gitu. Saya nggak bisa menyetel, yang jelas saya sudah berbuat masalah mereka tidak puas atau apa, ya kemampuan saya hanya sampai di situ gitu loh. Dan terkait masalah anggaran aspirasi itu pun kan bagaimana kondisi APBD kita. Nah, 2 tahun kemarin APBD kita sedang tidak sehat. Jadi ya adalah beberapa aspirasi yang saya tidak bisa akomodir. Karena apa? Karena ya anggaran kita tidak bisa mengcover.
Ya karena kondisi itu, tapi kan masyarakat tidak paham secara mekanisme itu. Yang ada di pikiran mereka, saya usulkan harus diakomodir, sementara kan secara administrasi keuangan pemerintah tidak seperti itu. Ya jadi ya itu tadi saya bilang, saya tidak bisa memuaskan, tapi saya berusaha berbuat yang terbaik aja. Oke, baik. Selama akhirnya duduk di kursi dewan dan ada di Komisi 3, apa yang menjadi fokus utama di Komisi 3 ini, Bu, saat ini? Yang menjadi PR itu adalah masalah banjir. Karena kita tahu sendiri, Bontang di beberapa titik kalau sudah musim penghujan pasti tenggelam. Ya meskipun banjirnya nggak berhari-hari, tapi kan menyusahkan ya. Kalau saya lihat saudara-saudara kita yang di beberapa titik seperti di Extois, di beberapa titik lah yang mungkin Mbak Rahma juga tahu, itu menjadi PR kita semua sih, nggak hanya PR-nya Komisi 3 dan pemerintah gitu ya. Jadi sekarang ini kami di Komisi 3 sudah juga mengusulkan beberapa kegiatan-kegiatan yang bisa meminimalisir air meluap ke kota gitu. Dan pemerintah juga sudah membuat DED untuk penanganan banjir dari hulu ke hilir supaya terintegrasi penyelesaian banjirnya, tidak secara sepotong-sepotong. Jadi mudah-mudahan tahun depan, mudah-mudahan itu sudah bisa terbangun semuanya, sehingga banjir di beberapa titik itu bisa teratasi. Itu sih yang menjadi PR besar sih saat ini. Baik, kalau kita melihat di daerah Loktuan saja, Bu, ya, yaitu pasar Taman Citra Mas Loktuan. Bagaimana permasalahan yang sampai saat ini juga masih ada terus ini, Bu, dengan OPD terkait bagaimana dengan komunikasi dengan Komisi 3 ini? Kalau masalah penataan dan sebagainya itu kegiatan perekonomian itu kan di mitranya Komisi 2. Jadi kami tidak masuk ke sana ya. Itu ada masalahnya, itu mitranya Komisi 2. Kalau untuk infrastrukturnya untuk sendiri? Untuk pembangunannya kemarin itu ada beberapa masalah yang ada di sana. Untuk drainasenya, kemudian parkirannya, itu sudah dikomunikasikan semua. Mudah-mudahan itu bisa on progress ya, dianggarkan, karena kemarin pada saat rapat juga dengan pihak kelurahan supaya memantau kondisi drainase yang ke bawah karena posisi pasar itu di atas, on progress. Mudah-mudahan itu segera dikerjakan. Dan ada beberapa aspirasi saya yang masuk di bawah situ untuk perbaikan drainase supaya air yang dari pasar itu mengalir, tidak meluap ke badan jalan. Baik, yang terakhir, Bu, harapannya Ibu nih untuk pemerintahan Kota Bontang ke depan seperti apa? Pemerintahan Kota Bontang pastinya harus lebih hebat, seperti visi misinya Pak Wali Kota dan Ibu Wakil, bahwa Bontang hebat dan beradab. Tentunya berharap bahwa ke depan Bontang lebih hebat, kemudian perekonomian masyarakat Bontang juga semakin maju, karena alhamdulillah COVID sudah, anggap saja sudah pergi ya. Jadi harapannya kondisi APBD kita semakin meningkat, dan tentunya ketika itu semuanya sudah membaik, investor pun akan masuk ke Bontang. Kalau melihat dari visi misi juga, Bu, ini pariwisata dan UMKM seperti apa? Sudah bagus? Sudah berjalan mulai normal, karena ada beberapa kegiatan UMKM yang saya lihat dalam beberapa bulan ini berjalan dengan baik. Ada beberapa event-event besar yang
mengakibatkan perputaran perekonomian pedagang kaki lima itu meningkat karena ada beberapa kali expo ya, kayaknya dalam 1 bulan ini ada 4 kali deh kalau saya tidak salah ingat. Artinya di situ perputaran ekonomi berjalan. Ya mudah-mudahan dapat mensejahterakan masyarakat Bontang. Amin. Baik, kalau saya bertanya tentang seorang Ibu Astuti, bagaimana perasaan Ibu saat sudah menjabat seorang anggota DPRD? Apakah ada kebanggaan tersendiri, Bu? Tentu, yang dulunya hanya pedagang, terus jadi anggota DPRD tentu ya punya kebanggaan sendiri. Ada hal-hal baru yang saya tidak dapatkan ketika saya menjadi pebisnis. Terus ada semacam jaringan khusus mungkin ya, yang ketika saya mungkin pebisnis walaupun saya punya uang banyak saya tidak bisa lakukan, tapi dengan jabatan saya bisa lakukan. Pertama misalkan biasanya teman-teman itu mengadu kalau kami yang menyampaikan sepertinya terabaikan. Tapi dengan membawa saya sebagai DPRD, ketika saya menelpon ketika ada masalah, Tanggapannya cepat. Jadi itu sih yang bisa saya banggakan. Oh ternyata dengan jabatan saya bisa membantu orang dengan jalur yang cepat. Administrasi yang cepat lah begitu. Artinya respon yang cepat. Mungkin kalau saya tidak seperti ini mungkin responnya agak lambat. Tapi dengan jabatan saya bisa membantu orang dengan direspon cepat seperti itu sih. Jadi ya itulah yang saya syukuri, bahwa saya bisa membantu orang dengan jalur jabatan saya. Kayak beberapa keluhan, misalkan kemarin saya ketemu waktu itu saya reses dengan penggali kubur di Lok Tuan, karena memang kondisi makam di Lok Tuan itu sudah sangat penuh, safnya udah penuh, terus dia curhat. Mungkin kalau dia hanya curhat ke RT itu akan lama prosesnya, karena ada beberapa tahapan lah ya, harus ke kelurahan, ke kecamatan, dan ntar anggarannya ada atau enggak. Tapi dengan posisi saya yang sebagai anggota DPRD, saya mempunyai hak anggaran aspirasi yang saya bisa langsung plotkan ke sana. Itu sih yang ternyata bisa punya jalan tol gitu. Itu yang maksudnya saya membantunya gampang gitu. Dengan posisi saya tinggal nggak perlu administrasi yang terlalu panjang. Komunikasi pun cepat. Mungkin kalau mereka mengeluhkannya ke tingkat RT masih harus tahapannya panjang, Bu. Eksekusinya akan lama seperti itu. Harus dibahas di musrembang juga gitu kan, Bu. Jadi seperti itu. Oke, baik. Kalau suka dukanya, Bu, selama duduk di kursi dewan ini, di periode pertama ini? Banyak ya. Suka dukanya ya, ada yang senang dan tidak, itu pasti. Ya seperti yang tadi saya bilang, saya tidak bisa membahagiakan semua orang, tapi saya tetap berpikir bahwa saya buat aja lah yang terbaik. Terus saya tidak bisa menyetel pemikiran mereka. Ada aja yang tidak suka pasti. Saya bawa enjoy aja sih, karena pemikiran saya dimanapun berada kita pasti akan ketemu masalah. Pemikiran saya begitu. Enggak hanya di DPRD gitu. Kalau bicara senang mah nggak usah dicerita. Kalau senang mah ya namanya senang, ya happy lah gitu. Tapi kalau bicara susahnya, dimanapun kita berada pasti kita akan ketemu masalah gitu. Jadi tinggal bagaimana kita menyikapinya aja. Jadi kalau kita menyikapinya dengan santai, awalnya sih setiap ada masalah kepikiran gitu ya. Kok mereka berpikirnya seperti itu? Saya loh sudah berbuat, tapi kok masih dianggap tidak sesuatu gitu. Padahal saya sudah cukup
cukup memperhatikan. Tapi ada aja lah suara-suara yang cuman segini atau sini. Ya tapi itulah gitu kan. Jadi saya berpikir saya sudah berbuat, masalah mereka saya memuaskan atau enggak ya itu kembali ke saya nggak bisa menyetel itu gitu. Itu aja sih. Ya kalau masalah suka dukanya yang saya tadi bilang bahwa masalah susah itu di mana aja pasti akan ketemu. Jadi bagaimana di kursi dewan ya Bu ya. Bagaimana kita menyikapi aja. Oke, baik, yang terakhir sekali. Apakah Tadi kayaknya terakhir dulu ya. ada terakhir sekalinya ini Bu. Apakah nanti akan maju di periode kedua ini Bu? Insya Allah. Karena saya pikir masih banyak hal lagi yang harus saya perjuangkan. Insya Allah saya akan maju lagi. Kali ini apakah akan seyakin kemarin? Harus ya. Kalau sudah bertarung itu harus yakin ya. Kalau nggak yakin mundur aja. Karena modal utama adalah yakin. Jadi kalau nggak yakin mundur sekalian. Oke. Baik, terima kasih Ibu Astuti sudah berbagi cerita. Iya. Saya doakan semoga tercapai keinginannya karena Ya, sudah amin. yakin sekali Amin. ya. Amin. Baik, terima kasih Bu Astuti. Saya akan kembali. Baik pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya sudah ngobrol panjang dengan Ibu Astuti. Kita akan berjumpa kembali dengan anggota DPRD Kota Bontang yang lain. Saya Rahmatalita beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.